istrinya ini jatuh cinta, pacaran dengan orang yang mengaku orang kaya dari Arab. Kontak person itu yang bikin saya aneh dan saya curiga. Itu hanya dititikin aja. Sayang-sayangan dan ke bawah, makin ke bawah ada foto istri saya vulgar gitu. Istri saya itu dijanjikan, nanti kamu akan saya bawa ke Bahrain dan akan saya nikahkan. Istri saya kabur, dia minta cerai, Mas. Terus ceritanya gini, Mas, tidak direstui sama keluarga pengusaha. Janjikan istri saya rela banget ninggalin keluarganya demi istri saya nih, Mas. Minta tolong ke istri saya, Mas, kamu transferin saya, nanti buka usaha bareng kan dan kita nikah. Uang buat pendidikan anak saya tuh habis, Mas, semua. Ternyata dipakai sama istri saya ini, Mas. Saya nggak tahu, tiba-tiba ada penagihan, Mas, ke saya. Korban-korban pelaku love scam atau penipuan berkedok cinta sangat mudah tertipu karena mereka terbawa perasaan dan dibuat mabuk cinta. Mengaku terbuai dengan pelaku karena merasa berempati dan iba dengan kisah hidup pelaku yang ternyata palsu. Oke, korban-korban penipuan online, love scamming, penipuan yang berdasarkan cinta, jadi orang dirayu habis itu ditipu makin banyak. Kali ini bukan korban wanitanya, tapi ini adalah korban pria, laki-laki di depan saya, di mana laki-laki ini menjadi korban dari istrinya. Jadi istrinya ini jatuh cinta, pacaran dengan orang yang dikenal lewat sosial media. Mengaku orang kaya dari Arab, keluarga kaya dari Arab, merayu istrinya sampai mereka pacaran. Dan istrinya percaya bahwa ini adalah pangeran Arab beneran. Sampai dia ditinggal, dicerai oleh istrinya. Dan sampai sekarang istrinya menghilang. Oke, kita sebut saja namanya Mas Melon ya, bukan nama sebenarnya. Kamu nggak mau diketahui identitasnya. Jadi gimana, Mas Melon menikah dengan istri udah berapa lama? Menikah sudah hampir kurang lebih 5 tahun, Mas. 5 tahun. Terus gimana istri selingkuh dengan pangeran Arab nih, gimana ceritanya nih? Jadi gini, Mas, ini selama istri saya kasih handphone. Tingkah laku istri saya tuh berbeda ya, Mas ya. Biasanya tuh bicara sama saya tuh biasa aja, ini kok tiba-tiba aneh. Nah, setelah saya cek, itu kebetulan istri saya lagi di kamar mandi. Saya cek kontak-kontak person handphonenya, ternyata ada satu kontak person itu yang bikin saya aneh dan saya curiga. Itu hanya dititikin aja nih, Mas nih. Oh, namanya Titik. 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 Gitu. Biasanya kan kalau nomor telepon itu kan ada nama-namanya ya, Mas Iya. ya. Biasanya ada namanya, terus catatannya juga gimana gitu. Ini saya perhatiin kok beda. Oh, namanya cuma tanda titik doang. Tanda titik aja, Mas. Gitu. Nah, di catatannya itu yang bikin saya anehnya lagi, ini udah mesra-mesraan banget, Mas. Terus saya scroll. Nah, posisi di chatnya ini diprivasiin dia, Mas. Karena di chat di WA itu kan bisa di apa sih namanya, di privasi gitu. Saya buka, ternyata di situ saya scroll ada udah sayang-sayangan dan ke bawah, makin ke bawah ada foto istri saya yang vulgar gitu loh, Mas. Dikirim ke dia apa gimana? Dikirim ke dia, Mas. Dia pakai bahasa apa? Dia kan katanya orang Arab nih. Dari negeri Arab, maksudnya bukan orang Arab tinggal di Betul. Indonesia kan? Iya. Jadi Ngakunya? bahasanya itu kalau menurut saya sih kaku dia, Mas. Dia pakai translate Google tapi kaku begitu bahasanya, Mas. Beda sih memang. Gitu loh. Oh, bahasanya kaku, kayak bahasa Indonesia kaku gitu. Bahasa Indonesia kaku. Gitu. Sayang-sayangan. Sayang-sayangan, ada catatan. Tapi dialognya tuh yang kamu lihat di WhatsApp istri kamu tadi tuh, di chatan itu bahasa Indonesia kaku gitu. Nah, jadi bahasa-bahasanya itu berantakan banget, Mas. Dari bahasa Arab itu berantakan, terus bahasa Inggrisnya juga berantakan banget gitu loh, Mas. Lo ngerti bahasa Inggris emang? Gue sih ngerti, saya sih ngerti sedikit, Mas, bahasa Inggris gitu. Makanya saya paham nih bahasa Inggrisnya dia kok berantakan banget menurut saya gitu loh, Mas. Walaupun saya nggak paham, tapi setelah saya translate, saya bantu translate juga,
memang berantakan mas bahasa Inggrisnya gitu loh. Terakhir makin ke bawah ternyata ada foto istri saya yang vulgar ya, foto lagi-lagi lah selfie begitu mas gitu. Dikirim ke dia. Dikirim ke dia. Terus makanya, kamu? Ya dari situ saya kaget. Oh ternyata selama ini sikapnya berubah, ada hal seperti ini gitu loh. Nah dari situ makin ke bawah lagi, jadi chatnya ini panjang loh mas. Makin ke bawah itu ternyata ada transferan juga mah. Nah itu dia transfer ke Bank Indonesia. Maksudnya Bank Indonesia BI bagaimana? Transfer bank untuk Bank Indonesia kan macam-macam ya mas ya. Oh bank yang ada di Indonesia. Bank yang ada di Indonesia. Padahal dia ngaku orang Arab. Dari mana kamu tahu dia tuh selingkuhan istri kamu? Awalnya kamu belum tahu dia penipu berarti kan? Betul, belum tahu. Taunya selingkuhan. Betul. Taunya dia orang Arab dari mana? Nah jadi di situ saya lihat chatnya itu istri saya itu dijanjikan mas. Dijanjikan bilang nanti kamu akan saya bawa ke Bahrain dan akan saya nikahkan. Gitu loh mas. Nah dari situ makanya saya tahu nih dari luar gitu ternyata. Oh dia ngaku di luar negeri di Bahrain. Di Bahrain mas, betul. Waduh Indonesia timnas melawan Bahrain lagi nih. Oke, nggak ada hubungan sih cuman oke. Terus habis itu? Ya dari situlah baru ada dia transfer. Ada transfer mas. Sekali apa sering? Sering mas ternyata mas. Setelah saya lihat tuh sering transferan itu. Gitu loh. Makanya saya cek, wah ini udah mulai aneh, semua kelakuannya tuh aneh banget. Dari situlah saya udah kecurigaan saya tuh muncul gitu loh mas. Terus lo langsung labrak istri lo nggak? Labrak sih enggak mas, istri saya tanyakan aja gitu loh. Ini transfer kemana? Terus saya bilang, secara nggak langsung saya nggak langsung ngomong ya mas ya. Karena saya bicara sama istri itu saya pelan-pelan dulu, nggak bisa langsung saya marah. Gitu hebat ya, lo bisa nahan emosi ya. Ya. Sesabar mungkin sih mas. Sebenarnya sih kalau dibilang marah sih ngeliat hal kayak gini sih marah ya mas ya gitu loh. Tapi dibilang kesel sudah pasti kesel. Cuman kan ini bicara keluarga ya mas ya, mempertahankan. Cuman kalau dilihat kayak begini tuh udah marah banget sih pasti mas gitu loh, tanpa diketahui nama saya gitu loh. Nah dan akhirnya setelah saya ngobrol-ngobrol tiba-tiba istri saya dengan kerasnya dia minta cerai mas. Minta cerai. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, sehari 2 hari dia kabur dari rumah mas. Gitu loh, saya cari pun nggak tahu kemana. Oke, nah dari situ istri saya kabur, nggak tahu kemana. Setelah beberapa minggu kemudian sampai 1 bulan, tiba-tiba ada beberapa temannya itu datang ke rumah mas. Datang ke rumah nanyain istri saya. Saya nggak tahu, tiba-tiba ada penagihan mas ke saya. Gak taunya salah satu dari, ada beberapa orang sih mas, kurang pastinya saya juga kurang tahu, saya lupa. Ternyata ada 1-2 orang temennya datang, ternyata motornya itu digadein sama istri saya mas. Wah sampai segitunya? Iya mas. Pasti demi untuk cowok Bahrain ini? Kalau menurut saya sih itu, karena uang saya pribadi pun sudah habis juga mas, jujur mas. Uang buat pendidikan anak saya tuh habis mas semua. Ternyata dipakai sama istri saya ini mas. Gitu loh. Nah ternyata temennya itu saya pikir mau nyari dia, atau biasa kan ngajak main atau kemana, tiba-tiba mau nagih hutang. Nah saya kaget juga gitu loh mas. Sampai segitunya dia bela-belain buat itu orang sampai ngutang ngegade motor temennya mas. Nah terus lu gimana sih? Lu berarti lu nggak tahu dong awal perkenalan istri lu dengan si pangeran Arab palsu ini gimana gitu? Karena istri lu pasti nggak mungkin cerita dong. Nah itu mas, jadi saya taunya temen istri saya ini setelah datang ke rumah dia nagih karena motornya digadai, baru saya tahu cerita sebenarnya tuh seperti ini gitu. Apa loh, kata temannya istri lu? Nah justru teman saya ini dijanjikan juga mas, nanti motor lu gue gade, nanti lu bakal gue kasih usaha setelah gue udah ketemu dan ke Bahrain nanti gitu loh. Dia bilang begitu mas. Nikah sama si orang Arab ini? Iya sama orang Bahrain Arab ini. Oke, jadi temennya istri lo tahu ceritanya? Tahu. Oke coba dia ceritain perkenalan istri lo dengan si orang Arab ini, ceritain. Diceritain. Gimana? Jelas banget, detail banget. Ternyata kenal di mana? Awal perkenalannya itu lebih dari sosmed ya om ya. Entah dari Facebook atau IG atau sosmed yang lainnya. Pakai fotonya orang Arab ganteng berarti? Fotonya orang Arab. Gitu ya. ya mas.
Nah dari situlah saya jadi tahu gitu loh, ternyata orang Arab ini pengusaha besar. Ngakunya. Ngakunya di Bahrain. Iya. Gitu loh. Nah dari situ istri saya tertarik. Nah, sampai-sampai pengen diajak nikah sama orang Arab itu. Oke. Gitu, dijanjikan menikah Oke. sama orang Arab itu. Gitu. Selalu gue masih penasaran nih. Orang Arab pengusaha kaya di sana kok minta transfer? Nah coba gimana ceritanya? Nah kalau soal orang Arab minta transfer itu Mas, jadi Apa modus ceritanya tuh apa modusnya? modus ceritanya gini Mas. Ceritanya orang Arab ini yang setahu istri saya ini dia pengusaha besar di sana. Dia punya pengusaha besar dan istri saya dijanjikan untuk dinikahkan. Ternyata tidak direstui sama keluarga pengusaha tersebut Mas. Oke. Nah jadinya pengusaha tersebut keluarganya tidak senang karena tidak suka sama istri saya. Akhirnya keluarga tersebut diusir lah Mas lah. Gitu loh, diusir sama keluarganya, aksesnya semuanya ditutup. Oke. Kayak ATM-nya, kayak usaha-usahanya ditutup. Oh, Nah jadi intinya pangeran ini menjanjikan istri saya rela banget, seolah-olah buat ninggalin keluarganya demi istri saya nih Mas. ninggalin keluarga dan istri kamu. Oke. Nah dari situlah Walaupun akses usahanya ditutup. ya, walaupun akses usahanya ditutup, dari situlah pangeran ini cerita sama istri saya dan minta tolong ke istri saya Mas, bantuan. Dia rela ninggal gua, kasarnya gua dan udah rela nih ninggalin keluarga gua nih, gitu kasarnya. Yuk, saya tetap pengen nikahin kamu walaupun saya ninggalin keluarga. Saya minta tolong kamu transferin saya, nanti kita kedepannya bakal buka usaha bareng kan dan kita nikah, gitu loh Mas. Makanya istri kamu transferin dia terus. Nah akhirnya dari situlah istri saya transferin terus tuh Mas. Nah karena dia lagi diusir sama keluarganya yang bikin istri saya percaya, makanya dia minta pinjem Transfer. minta transfer Karena pinjam alasannya sama. dia rela ninggalin keluarga kayanya itu demi istri kamu gitu. Betul Mas, jadi dia Ya istri transfer kamu ke pasti istri saya. berbunga-bunga lah ya. Ada orang kaya, pangeran kaya, ninggalin keluarganya kaya buat ngawinin dia gitu. Iya, jadi itu Mas alasannya dia mau minjem sampai ke Indonesia juga buka usaha Mas. Tapi banknya bukan bank Arab, bukan bank luar negeri gitu kan? Bukan Mas, banknya Bank justru kita bank gitu. yang ada di kita di Indonesia ini Mas. Oke, harusnya istri kamu tuh curiga gitu ya. Betul Mas. Ini istri saya ini kayak udah gelap mata mungkin karena melihat wajah kali ya Mas ya. Saya jelek, lihat wajah yang ganteng kayak begitu jadi percaya aja, apalagi pengusaha ya Mas ya. Nah selain itu Mas, kata temen istri saya dia modusnya juga, dia bilang mau buka usaha di Indonesia Mas. Dia mau buka usaha kayak toko-toko emas di Indonesia gitu, makanya toko emas Mas, Perhiasan. makanya dia minta transferin untuk dia nanti buka usaha di Indonesia Mas. Oke. Gitu loh. Nah sekarang istri kamu udah sadar belum dia ditipu? Belum Mas, belum sama sekali. Justru kan istri saya malah ninggalin saya Mas sampai sekarang. Gitu loh Mas. Oke. Istri lu, sorry gue nanya ya. Ya Mas. Lu kan nggak terlalu tua nih, masih muda ya. Istri lu cantik. Jujur Mas, kalau boleh jujur, istri saya tuh awal nikah cantik Mas, sampai anak pertama. Nah setelah anak kedua nih istri saya udah mulai jelek Mas, gendut Mas. Gendut jelek lah rasanya gitu loh. Oke, maksudnya saya bukannya mau nanya fisik ya, cuman intinya pangeran Arab ini jatuh cinta dengan istri kamu yang menurut kamu juga kurang tidak cantik lagi gitu ya. Betul. Gitu loh kenapa Kau mau pangeran Arab ini udah lihat fotonya loh. udah lihat foto Mas, Ganteng. karena kan ganteng banget pangerannya. Dan yang saya bingungin juga kan pangeran Arab ini kan sudah, itu kan sebelumnya saya cerita ada cat-catan itu Iya. loh Mas. Kamu ada fotonya si orang Arab ini? Saya nggak sempet, jujur Mas itu kesalahan saya nggak sempet screenshot Mas. Oke. Gitu loh. Terus orang istri lu di mana sekarang? Saya punya inisiatif buat ke rumah orang tuanya Mas. Ternyata sampai rumah orang tuanya, saya punya dapat kabar malah justru nggak ngenakin Mas. Kenapa? Nah sampai sana orang tuanya tuh cerita sama saya, dia sempat pakai duit orang tuanya Mas, puluhan juta bahkan Mas. Puluhan juta alasannya? Nah alasannya yang bikin saya kaget lagi, alasannya saya sakit keras Mas. Oh istri kamu ngadu ke orang tuanya butuh duit buat kamu sakit keras? Betul Mas.
gitu loh. Jadi Makanya waktu kamu ke sana orang tua kaget. kaget, ternyata saya masih sehat. Karena duit itu dipakai buat alasannya saya sakit keras, Mas, Iya. nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya Uang apa? Tabungan apa? itu uang tabungan buat haji, Mas. Dipakai gitu loh sama istri saya. Oke. Nah mungkin karena dia anaknya bela-belain duit tabungan haji dipakai lah karena ngerasa suaminya sakit keras nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya dikasih. Dan tidak ada istri kamu di rumah orang tuanya? Tidak ada, Mas. Ternyata nggak ada juga. Terus kamu nggak bisa hubungin istri kamu? Kalau nggak bisa, Mas, mau gimana, saya benar-benar lost contact gitu loh, Mas, mau kemana gitu loh. Nah terus setahu saya dia sempat dari keluarga tuh minta akte keluarga, kartu keluarga. Terus sempat cerita katanya mau bikin paspor, Mas. Kata keluarga istri kamu? Kata keluarganya, Mas. Sekarang sempat minta data-data itu, Mas. Terus sekarang kamu nggak tahu keberadaan istri kamu di mana? Nggak tahu sama sekali, Mas, saya, Mas. Tapi kamu udah cerai belum jadi sekarang? Belum, Mas. Belum cerai kita. Jadi saya setelah kejadian itu saya ditinggal aja gitu loh, Mas. Ya udah pasti ini penipuan. Cuman pertanyaannya adalah istri kamu udah sadar belum dia ditipu? Jangan-jangan dia belum sadar. Belum, Mas. Justru kalau menurut saya setelah hal kayak gini tuh belum sadar dia. Gitu loh, malah. Ya saya pikir dia balik ke rumah orang tua ternyata nggak ada. Gitu, entah kemana sekarang gitu loh. Oke, Mas. sekarang sorry. Istri kamu selingkuh walaupun saya yakin itu penipu ya. Nggak mungkin pangeran Arab beneran orang kaya mau sama istri kamu mau. Ya, orang Arab pengusaha nggak mungkin lah nyari jodoh di medsos lah intinya gitu kan. Ceritanya udah pasti kamu ditipu istri kamu. Selingkuh istri kamu biarpun apapun namanya dia ditipu tapi dia selingkuh. Kamu masih mau nerima istri kamu kembali? Saya sih jujur, Mas, kalau seperti itu saya masih mau, Mas, karena ngerasa dia dibohongin ya, Mas ya. Apalagi udah habis semua nih, masih saya kena, keluarganya kena. Saya jujur, Mas, tetap mau nerima dia kalau dia balik lagi, Mas. Nah, makanya saya mau balik. Nah, kalau memang dia mau balik lagi, silakan, Mas, saya masih terima, Mas. Cuman ada satu, Mas, yang ngagetin saya gitu loh. Kalau nggak salah minggu lalu ya, Mas ya, itu foto istri saya beredar di Twitter, Mas. Gitu loh. Foto-foto istri saya beredar di Twitter, Mas. Nah, Foto itu yang bikin saya kaget. terbuka berarti. Foto yang terbuka, Mas. Seperti yang catatan yang saya kasih tahu itu loh, Mas. Itu yang bikin saya kaget, Mas. Oke. Saya juga ini miris. Kayaknya saya pikir saya udah cukup mengedukasi ini dari hampir 2 tahun terakhir ini. Saya edukasi soal penipuan-penipuan love scamming ini. Tapi kok kesini makin banyak orang yang kena. Berarti edukasi saya sendiri aja nggak cukup. Harus banyak orang yang menyebarkan, mengedukasi soal penipuan-penipuan seperti ini. Janganlah mudah terperdaya ya oleh kenalan orang-orang yang kenalan di medsos, wajah ganteng, nyari jodoh di situ, dirayu, masih muda-muda. Kalian juga harus bangun dari mimpi lah. Namanya pengusaha sukses. Ya, orang sukses, ganteng, nggak mungkin nyari-nyari jodoh di sosmed. Ayo dong, sadar. Kalau kayak begini mulu ya susah. Oke. Nama istri kamu, aduh kamu pasti nggak mau ngomongin nama istri kamu karena kamu aja nggak mau nyebutin identitas kamu. Oke, siapapun kamu yang merasa ini adalah istrinya, kalau nonton ini sadarlah Mbak kalau kamu tuh ditipu, ya. Dan buat wanita-wanita lain di luar sana juga yang masih berhubungan dengan orang-orang ganteng yang merayu kalian, entah ngaku pangeran Arab, ngaku polisi ganteng, ngaku pegawai ahli IT, ada lagi modus pekerja migas, ganteng-ganteng ngerayu kalian di TikTok, di Facebook, itu penipu semua. Ya kalau orang ganteng beneran, orang sukses, nggak bakal ngerayu kalian, ya, nggak bakal ngajak kalian pacaran lewat sosial media. Dan bangunlah kalian, apalagi kalau mereka pacaran sama kamu, kalian disuruh video call tapi muka orangnya aja, cowok-cowok ini nggak pernah nongol, nggak pernah liatin muka, udah pasti kalian ditipu. Oke, sekarang Mas, mau ngomong apa deh sama istri kamu deh kalau dengar, kalau lihat ini?
Ya, saya sih cuma bisa bilang, sayang pulang. Ya benar kata Mas Uya, saya juga udah feeling dari awal kamu ini ketipu. Saya tetap terima kamu apa adanya, walaupun kondisi kita seperti ini semua. Biar nanti kita, ini buat pelajaran kita aja sih semuanya. Cepat pulang, balik lagi ke rumah, saya tetap terima kamu kok di rumah sini. Dan satu lagi, tolong pulang juga karena ibu kamu sakit setelah kejadian hal seperti ini semua. Mudah-mudahan kamu bisa cepat pulang ya. Kita tunggu di rumah nih. Takutnya dia nyusul, udah keluar negeri tapi di sana juga nggak bisa ketemu siapa-siapa. Ya, mudah-mudahan doanya sampai aja sih Mas. Biar cepat balik lagi dia gitu aja. Oke, mudah-mudahan lah. Oke, guys, sebarkan link video ini supaya tidak banyak lagi wanita-wanita di luar sana yang kena tipu sama laki-laki yang mengaku inilah mengaku itu, mengincar kalian di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Ya, jangan mudah dirayu. Ingat, cowok-cowok ganteng itu, cowok-cowok sukses itu nggak akan nyari jodoh di medsos. Ya, jadi itu aja. Apalagi sekarang banyak korbannya yang udah oma-oma, udah tua-tua, masih kepijut sama brondong-brondong sosmed. Penipu-penipu itu semuanya. Ya, bangun dari mimpi. Terima kasih banyak Mas, sabar ya. Ya Mas, saya makasih sebelumnya. Iya, saya mungkin harus berpikir bagaimana nih menanggulangi ini. Karena saya udah bagian dari pejabat juga di sini, negara ini. Kita pikirkan supaya penipuan-penipuan seperti ini bisa ditekan di Indonesia ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.